welcome back to my YouTube channel Sweet Cherry. Aku udah lama banget ya nggak ngonten karena emang belakangan ini tuh aku sibuk banget guys. Oke, jadi di video kali ini akan membahas cara membuat naskah drama. Oke guys, jadi sebenarnya tuh sebelumnya aku udah buat tutorial membuat naskah di dalam video tutorial membuat drama Sakura di video aku sebelumnya. Tapi banyak banget tuh yang komen dia nggak ngerti, jadi aku akan buat lagi di video kali ini yang bener-bener fokus untuk membuat naskahnya aja. So, tanpa berlama-lama lanjut aja kita ke tutorialnya. Jadi guys, cara buat naskah tuh gampang banget. Nah, jadi pertama itu kalian harus tentukan inti dari cerita kalian. Jadi maksudnya tuh apa kak? Tentuin aja apa permasalahan atau konflik utamanya di cerita kamu. Siapa tokohnya, tokoh itu maksudnya siapa peran orangnya, dan apa pesan yang mau kamu sampaikan. Nah, ini yang dimaksud premis. Premis adalah inti dari cerita kamu. Nah, jadi kalau kamu buat naskah itu cukup tulis beberapa kalimat aja inti dari cerita itu. Contohnya, jadi kalian tuh ketika kalian lupa suatu saat, kalian tuh bisa ingat lagi, oh aku pernah buat cerita. Selanjutnya, membuat sinopsis. Nah, sekarang kalian itu buat ringkasan dari keseluruhan cerita. Biasanya ini tuh 1-3 paragraf. Nah, bedanya sinopsis sama premis itu apa? Premis kan cuma kalimat pendek gitu ya, yang nggak terlalu panjang. Nah, kalau sinopsis itu biasanya agak panjang guys, dan lebih detail daripada premis. Biasanya tuh 1-3 paragraf, intinya panjang. Ini memudahkan kamu melihat keseluruhan cerita serta memahami lebih dalam tentang cerita kamu. Contohnya kayak gini ya guys, yang udah ada di video. Oke guys, setelah perdramaan premis dan sinopsis kalian udah beres, kalian harus pikirin mateng-mateng ya guys. Pikirin dulu, jangan buru-buru. Oke, udah. Sekarang kalian lanjut membuat outline. Nah, ini tuh udah aku jelasin di video sebelumnya. Outline itu adalah kerangka. Maksudnya itu, pecah cerita menjadi beberapa bagian. Isi dari outline tersebut, poin-poin penting, dan ini tuh belum detail. Fungsinya itu supaya kamu tahu arah cerita dan cerita kita tuh nggak blunder atau berantakan. Contoh outline drama, biasanya tuh 1. Perkenalan tokoh. 2. Konflik mulai muncul. Konflik itu permasalahan ya. 3. Puncak konflik. Nah, puncak konflik itu maksudnya bener-bener konfliknya tuh udah di ujung gitu loh, udah klimaks. Bisa juga kayak penyelesaiannya gitu loh. Bisa juga konfliknya makin besar, gitulah artinya. Lalu nomor 4 itu ending. Sesimpel itu loh guys. Oke, contoh outline-nya tuh kayak gini. Misalnya aku bagilah jadi A, B, C, D. Nah, di bagian A itu awal. Nah, kalian tulis aja isinya. Anjani merasa hidupnya kosong dan tidak punya arah. Lalu, lingkungan sekitarnya membuatnya semakin bingung tentang masa depannya. Kemudian, terjadi sesuatu yang memicu ia ingin berubah. Kegagalan, tekanan, atau kejadian kecil yang menjedarkan. Nah, ini awalannya si Anjani ngerasa hidupnya tuh kosong gitu loh, dia benar-benar hampa. Lalu kita ke bagian B, yaitu perjalanannya si Anjani guys. Jadi di sini Anjani udah mulai berproses gitu. Misalnya Anjani mulai keluar dari rutinitasnya dan mencoba hal baru, hingga ia bertemu dengan orang-orang yang memberi pelajaran tentang hidupnya. Ia menghadapi tantangan yang membuatnya ragu dan hampir menyerah. Nah, terus kita ke C, titik balik. Jadi di sini tuh Anjani udah mulai dapat penerangan guys. Dia udah mulai tahu gitu arah hidupnya tuh kemana. Jadi misalnya dari kegagalan atau kesenian tertentu, Anjani menyadari sesuatu yang penting dan ia menemukan jawaban tentang apa yang sebenarnya ia cari, hingga perspektifnya berubah, lebih jelas dan lebih berani. D. Penutup. Nah, ini tuh endingnya lah ya. Anjani kembali dengan tujuan baru yang lebih berarti, dan ia menjadi lebih kuat serta lebih memahami dirinya, dan cerita ditutup dengan langkah baru yang menunjukkan perkembangan dirinya. Lanjut.
Keempat, penokohan. Nah, jadi di sini kalian udah mulai memahami karakter kalian sendiri. Jadi kalau kalian membuat tokoh atau karakter dalam drama kalian itu kalian harus pahami dia. Jadi nanti kalau mulai di episode 1 sampai ending itu penonton gak ngerasain cerita kalian tuh monoton atau gak nyambung. Gitu loh guys. Jadi kalian harus kenal sama karakter kalian sendiri. Oke, buat deskripsi karakter, nama, umur, sifat, tujuan, dan konflik masing-masing. Jangan lupa tentuin tokoh utama, tokoh inti, tokoh protagonis, antagonis, tokoh pendukung, dan sebagainya. Nah guys, sebelum kalian menulis naskah lebih lanjut, kalian harus tahu istilah-istilah dalam naskah. Yang pertama, action. Fungsinya adalah menjelaskan apa yang terjadi di adegan, gerakan, atau keadaan sekeliling. Penulisannya, tulis di baris sendiri, huruf biasa, tidak perlu caps atau kapital, kecuali menekankan sesuatu. Contohnya, yang kedua, dialog. Fungsinya adalah ucapan karakter. Penulisannya tuh kayak gini. Yang ketiga, beat. Fungsinya adalah memberi jeda dramatis atau penekanan pada momen tertentu. Penulisannya biasanya ditulis dalam tanda kurung, beat, di tengah dialog atau setelah dialog. Contohnya, yang keempat, katu. Fungsinya adalah menandai perpindahan ke adegan lain. Penulisannya huruf besar alias kapital semua di baris sendiri. Contohnya, yang kelima, fade in atau fade out. Fungsinya untuk menandai awal atau akhirnya film atau video. Penulisannya kapital, biasanya di awal atau di akhir. Yang keenam, montage. Fungsinya menunjukkan rangkaian adegan singkat, sering untuk memperlihatkan waktu berjalan atau aktivitas banyak hal. Penulisannya, tuliskan montage di baris sendiri, lalu jelaskan adegan-adegan singkatnya, biasanya dipisah dengan tanda M-dash. Lanjut, istilah EXT atau eksterior dan INT. Nah, EXT itu artinya eksterior, yang artinya adegan di luar ruangan. Misalnya, taman, jalan, dan lapangan. Kalau INT itu artinya interior, yang dimana adalah adegan di dalam ruangan. Misalnya, kamar, kantin, sekolah. Selanjutnya, VO atau voice over, yang dimana maksudnya adalah suara narasi atau suara karakter dari luar adegan. Jadi misalnya itu narasi yang terdengar, tapi karakter yang berbicara tidak terlihat di layar. Yang terakhir adalah scene heading atau kepala adegan. Biasanya tuh menunjukkan lokasi dan waktu adegan, pakai di bagian atas setiap adegan. Oke, sekarang kita lanjut untuk menulis naskahnya. Karena aku yakin banget kalian tuh kalau dijelasin doang nggak akan ngerti. Jadi kita langsung praktek ya. Buka aplikasi catatan di HP kalian, lalu tambahkan proyeknya. Di sini masukin episode 1 ya, atau terserah deh episode berapa tuh drama kalian. Di sini contoh aja. Jangan lupa tambahin judul episode yang menarik. Di sini kan contoh doang, jadi nggak menarik nih. Kalian tambahin fade in atau awalan. Gak lupa ya bun, masukin INT atau interior beserta keterangan tempat dan waktunya juga. Jadi jelas tuh. Nah, di sini kalian bisa tambahin actionnya. Apa yang dilakukan karakter tersebut di tempat tersebut. Misalnya nih, di kamar Anjani. Anjani tuh lagi duduk dengan gelisah di kamarnya. Dan suasana cukup menusuk. Sesekali ia memainkan jemarinya. Nah, kalau suasana ini nggak terlalu wajib ya guys. Di sini cuma aku tambahin karena emang perlu gitu. Oke, adegan 1 udah selesai. Sekarang kalian pindah ke katu. Nah, katu itu kalian ingat kan? Katu adalah perpindahan ke adegan lain. Jadi misalnya tadi tuh di kamar, sekarang itu di dapur lah gitu. Seperti biasa kalian tambahin scene heading ya guys. Udah aku jelasin loh, masa nggak ngerti? Nah, di sini kita tambahin juga action. Ibu Anjani sedang menyiapkan makan malam. Nah, ini adalah dialog. Pertama kalian tuh harus tulis nama karakternya, terus tulis perasaan hatinya atau dia tuh lagi kenapa. Terus baru deh di bawahnya tulis dialog. Ini mempermudah kalian untuk dubbing nanti guys. Kalau kalian mau isi suaranya nanti itu bakal gampang. Yap, karena di sini Anjani tuh nggak ngebalas ibunya, jadi aku tambahin beat atau kayak jeda dramatis gitu loh. Nah, di sini karena ibu Anjani marah, dia bakal ya teriakin si Anjani ini guys. Jadi kita buat dialog yang kedua lagi.
Yap, sekarang kita pindah lagi karena ya kartu. Dari sini aku cek lagi soalnya takut ada yang salah gitu ya. Nah, sekarang aku tuh mau tambahin montage, guys. Kalian masih ingat kan montage itu apa? Oke, mungkin kalian lupa. Jadi montage itu kayak aktivitas yang dirangkum gitu loh. Jadi per poin pakai M dash. Dari sini langsung aja aku tulis Anjani fokus menulis. Iya guys, montage itu juga kejadian ya, kejadian yang sedang berlangsung di situ. Jadi jangan sampai kalian tulis juga Ibu Anjani tuh lagi ngapain. Cukup tulis aja Anjaninya karena kan kartu. Jadi berpindah ke adegan lain gitu. Ini aku percepat aja ya guys, takut banget kalian bosen karena penjelasannya aja tuh udah bosen menurutku. Semua kalian paham dan gak bosen. Nah, di sini kenapa aku nggak nambahin fade out? Karena ini kan baru setengah episode. Kalau fade out itu benar-benar episodenya sudah berakhir guys. Kan ini setengah, jadi gak ada fade outnya. Oke, sini kalian bisa baca-baca deh. Baca-baca sedikit ya. Oke guys, segitu aja video untuk tutorial membuat naskah kita ya. Nah, kalau kalian kurang ngerti, kalian bisa banget DM aku di TikTok ya. Nama TikTok aku udah ada di caption. Aku harap kalian tuh mengerti ya guys. Oh iya guys, kedepannya itu mungkin aku akan jarang banget upload, atau mungkin gak upload sama sekali karena aku sibuk di real life, yaitu kelulusan aku. Jadi aku harap kalian ngerti dong ya. Setelah itu aku bakal rajin upload lagi kayak biasa. Mungkin kayak sebulan itu 3 video, atau mungkin 4, atau mungkin aku bakal lanjutin drama aku yang lama itu. Dan gak tau deh kedepannya gimana. Intinya pantengin aja aku terus. Oke guys, gitu aja video tutorial dari aku. Terima kasih.